Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di suasana Syawal ini kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam keadaan fitrah sebagaimana terlahir dari ibu kita. Dosa kita sudah diampuni Allah di bulan suci Ramadan yang lalu, dan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan karena kita berpuasa imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan. Yang baik kita kerjakan, yang jahat kita tinggalkan. Wal maqbulin, dan lebih dari itu mudah-mudahan amal-amal di bulan suci Ramadan atau amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita juga dalam suasana Idul Fitri ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun kita, teladan kita, bagaimana menjalin kerjasama, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja sama dalam kebaikan menuju takwa dan ridha Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Inilah dia ajaran Islam, di mana kolaboratif menjadi bagian dari kegiatan BUMN, bahkan juga menjadi bagian dari kegiatan ASN. Ada 3 pemahaman dari kolaboratif. Kita sekarang pada bagian pertama kita kaitkan dengan suasana Lebaran, bahwa kita menginginkan terbangunnya kerjasama itu. Kita beri kesempatan supaya menghasilkan kontribusi yang lebih baik, lebih maksimal untuk kebangkitan diri, di mana kita menginginkan lebih baik hari ini daripada hari lalu, dan juga menjadi lebih baik di tempat kita bekerja dalam hari ini adalah di Pelindo, dan juga bagi masa depan kita di surga Jannatun Naim nantinya. Surat Al-Anfal ayat 19 sampai dengan 20. Ya, ini bagian kolaboratif, ini bagian dari spirit semangat akhlak lah ya, yang dicetuskan oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kita langsung mengambil di kolaboratifnya. Nanti untuk kita akan terus mengkaji dari depan, kita sesuaikan dengan suasana Idul Fitri pada hari ini. Ya, jadi di dalam kolaboratif ini ada membangun kerjasama yang sinergis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kolaborasi dengan cara memberi kesempatan adalah suatu upaya untuk membangun kerjasama dengan pihak lain dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau proyek. Di antara caranya ini kita gabungkanlah bagaimana kita seorang yang beragama, yang bernegarakan Indonesia dengan pendekatan Pancasila, bahwa yang pertama sesuai dengan sila ke-1, jangan melawan Allah, yakin Allah pasti membantu. Yang kedua, memberi kesempatan untuk partisipasi dan mengambil keputusan, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, untuk mengembangkan potensi, ya, ada persatuan Indonesia. Kita senang kalau kawan kita berhasil, kita sedih kalau kawan kita gagal, maka kita bersatu dalam kebaikan, dan ini adalah ciri-ciri berbangsa dan bernegara. Ini juga bagian dari ciri-ciri beriman dan bertakwa pada Allah. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan. Maka mari sama-sama kita membaca surat Al-Anfal ayat 19-20 ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath
wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama, in tastaftihu, jika kalian minta keputusan, minta al-fatah, minta dibukakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kolaboratif itu kerjasama. Dulu kita sendiri bingung, bagaikan manusia berada di tengah hutan. Kita bingung, kita mau cari jalan pintas keluar dari hutan, minta al-fatah, dibukakan jalan. Sekarang ada kemudahan melalui GPS, ada petunjuk, ada pedoman, ada panduan GPS. Nah, begitu juga lah hidup ini. Abu Lahab pernah berkata, wahai Allah, jika benar agamamu ini, hancurkan diriku. Nah, ini doanya lain Abu Lahab ini. Kalau benar Islam itu, siksa aku dengan azab yang pedih. Wah, gitu ya kan? Ya kan? Nah, ini maka ada yang mengatakan intastaftihu, menurut para mufasir ini konotasinya orang kafir. Orang kafir minta kepada Tuhan tapi bukan dalam bentuk hidayah, dalam bentuk istihza, meremehkan. Kalau benar agamamu ini, bunuh kami, hancurkan kami. Dan itu pernah terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Ada juga yang berpendapat bahwa intastaftihu ini kembali redaksinya kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, kalaulah menang dalam perang Uhud ini, maka izinkan kami melanggar. Nah, itu salah lah, ya kan? Turunlah pasukan Uhud itu dari gunung Uhud ke bawah, ya kan? Akhirnya yang tadinya menang jadi kalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ja'akumul fatah. Kemenangan itu, jalan yang dibuka itu, kebahagiaan itu sudah datang. Wahai Abu Lahab, kemenangan jalan benar itu ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya dengan buku panduannya kitab suci Al-Qur'an. Wahai umat Islam, sudah jelas menang kalian berperang dalam perang Badar, jelas juga kemenangan dalam perang Uhud. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Tapi jika kalian melawan aturan main Allah, maka kalian kalah. Kalau engkau Abu Lahab tak mau beriman kepada Allah, maka kau kalah. Tapi kalau kamu masuk Islam, wahai Abu Lahab, kamu tidak mengulangi kesalahan lagi, wahai umat Islam, dalam perang Uhud, fahuwa khairul lakum, maka itu baik bagi kalian. Inilah dia kerjasama dalam Islam. Sebagaimana tadi di pendahuluan, kerjasama pertama dan utama yang harus kita bangun adalah network kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ingin bangun kerjasama ini.
Wah Bapak, orangnya baik kali Bapak. Kita kasih uang nipu. Miliaran kena tipu ada? Ada. Saya pernah ketemu dengan orang, ya Allah, pakai jubah dari Arab. Kalau penampilan oke. Nipu. Jadi bagaimana Bapak Ibu dalam menjalin kerjasama ini terhindar dari hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan? Maka yang pertama kali apa? Jalin hubungan baik dengan Allah. Faqad ja'akumul fatah. Hubungan yang benar itu ketika kita menyantolkan semuanya kepada Allah. Itulah dia doa kita. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi, ya Allah, aku menginginkan kebaikan ajilihi wa ajili, nanti yang dekat ataupun yang jauh, wa na'udzubika minasyarri kullihi, ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan ajilihi wa ajili, yang dekat ataupun yang jauh, ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, yang kami ketahui ataupun yang tak kami ketahui. Kami tak tahu ya Allah apakah tanda tangan kami ini, MOU ini, kerjasama ini baik bagi kami atau tidak. Inilah dia membangun kolaborasi, kerjasama antar sesama manusia. Ada yang kita sangka tidak serius, rupanya serius dalam kerja. Maka yang pertama hubungan baik dengan Allah melalui doa. Yang kedua bagaimana? Faqad ja'akumul fatah, faqad ja'akumul fatah. Telah jelas, telah terlihat, telah terbuka semua peluang untuk menjadi hubungan kita baik dengan sesama manusia melalui hubungan kita yang baik dengan Allah. Yang pertama, jadilah orang baik terlebih dahulu. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Kata anak muda sekarang, jadikan dirimu bagai Muhammad, engkau akan mendapatkan perempuan bagaikan Khadijah, katanya ya kan. Jadikan dirimu bagaikan Nabi Muhammad, engkau akan mendapatkan perempuan bagaikan Aisyah. Ini yang kedua. Kok istriku tak baik? Boleh jadi kita suaminya tak baik. Yang ketiga, sholat, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya betul, maka kebenaran itu akan datang. Faqad ja'akumul fatah. Wah, zaman sekarang Bapak, muka, penampilan gak jaminan orang itu jujur. Bahkan terkadang Bu Hajah, Pak Haji pun bisa terkontaminasi dengan kemunafikan dan ketidakjujuran. Gak ada yang bisa menjamin MOU kita itu berjalan 100%. Maka bagaimana supaya dia berjalan? Pertama, minta kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang baik. Yang ketiga, amalan-amalan wajib lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Maka selanjutnya, wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Yang buruk tinggalkan. Boleh jadi kenapa saya kena tipu, Bapak kenapa dibohongi orang, bagaimana MOU dikandali oleh orang, boleh jadi itu salah saya. Maka introspeksi diri. Wa in tantahu, kalau engkau introspeksi diri, yang jahat jangan lakukan, fahuwa khairul lakum. Terkadang pengalaman membuat kita belajar menelan pil pahit agar sehat di kemudian hari. Wa in ta'udu na'ud. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kesuksesan dalam kolaborasi, membagi bagian kerja kepada orang. Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin bisa kerja sendirian. Kita pasti akan bermitra. Di depan kita akan banyak sekali peluang
kalau kita bisa bekerja sama dengan apa dan siapa, maka jadilah orang baik. Kata para bisnismen, kejujuran adalah paspor. Dimanapun dan negara manapun kita akan diterima karena kita punya paspor. Tapi kalau kita culas, curang, wa in ta'udu naud. Kalau engkau kembali curang, menipu, melawan Tuhan, tidak bisa bekerja sama dengan manusia, naud, engkau akan terkalahkan, termarginalkan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Lihat, tak akan ada gunanya kelompok kalian yang begitu banyaknya kalau kalian tidak bisa menjadi manusia yang jujur, tidak bisa menjadi manusia yang dekat dengan Allah, kalau engkau hanya menjadi manusia yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kolaborasi dalam Islam itu bukan saja hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan manusia yang baik dan apik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang antara Goliat dan Nabi Daud, Jalut dan Daud, di akhir dari surah Al-Baqarah ayat itu mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil menang melawan kelompok yang banyak berkat izin Allah. Kenapa yang kecil bisa menang? Kenapa yang banyak bisa kalah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau zaman dulu ada namanya frigel, gelas yang mudah pecah. Tapi sekarang Bapak, ada gelas yang begitu kokohnya, kuatnya, pecah juga sekarang. Inilah zamannya. Contoh sekarang ini di depan mata kita apa namanya? Transmart. Perusahaan yang begitu besarnya, gulung tikar Bapak. Inilah yang digambarkan Allah, walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Banyak dana, banyak cabang, banyak modal, enggak ada jaminan bahwa dia tetap eksis. Yang buat kita tetap eksis apa? Wa annallaha ma'al mu'minin. Allah menegaskan, sungguh Allah, sungguh aku, sungguh saya akan berpihak kepada orang-orang yang beriman. Ma'a, bersama orang-orang yang beriman, bersama dengan mukminin dan mukminat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolaborasi. Dan bagaimana kita menemukan perusahaan yang kecil menjadi menggurita dan besar. Perusahaan yang besar hancur. Orang yang kaya mendadak jatuh miskin. Orang yang miskin mendadak kaya raya. Kenapa? Kolaborasi yang salah. Salah menanam modal. Ada orang pensiun dapat uang miliaran, diajak untuk investasi, bangkrut rupanya Bapak. Ya Allah, harapannya pensiun bisa bahagia, salah letakkan saham, habis. Yang katanya untung 20%, jangankan untung modal pun tak balik. Maka jalan di depan kita sangat disruption, tidak jelas. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Bapak Ibu dan saya, kita semua dilindungi olehnya dari bertemu dengan orang-orang yang salah.
orang-orang yang menyusahkan kita dalam kerjasama. Ya, apa sih manfaat kita bekerja sama antar sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kerjasama ini sangat baik ya. Sangat baik kalau memang ketemu dengan orang yang baik. Penyelesaian masalah lebih cepat, membantu lebih mengenal diri dan eksplorasi, meningkatkan produktivitas, pondasi perusahaan menjadi lebih kuat. Karena semakin banyak yang berpikir, semakin besar solusi yang diberikan, semakin kecil pula risiko yang dihadapi. Mengenal diri lebih baik, keunggulan dan kekurangan kita ketika kita bisa bekerja sama dengan orang. Ide kreatif membantu kreativitas dan eksekusi lebih cepat. Bekerja sama dalam segala hal tentu lebih menguntungkan dan menguatkan. Tak ada salahnya. Yang salah apa? Penipu. Yang salah apa? Curang. Yang payahnya kita tak tahu itu. Tak tahu itu. Membangun gedung, dilarikan mandor itu uang, mangkrak. MOU ditandatangani, lari, cicing. Ini yang menjadi musibah. Allah bersama mukmin. Inilah dia kolaborasi kita ya, melindungi dan menolong mereka. Siapa yang bisa menjamin? Bagi orang yang kafir hanya akan mendapatkan kesalahan dan kehinaan. Jumlah yang besar tidak selalu menjamin keunggulan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Keberkatan ya. Keberkatan dari harta yang kita dapat. Tak banyak, tapi ada untung, alhamdulillah. Kata para bisnismen, jangan rakus, jangan serakah. Investasi tidak boleh sampai seluruh harta kita, apalagi sampai minjam. Ekonomi keluarga yang paling sehat, sepertiga untuk hidup, sepertiga disimpan, sepertiga diinvestasikan. Jangan sampai biaya hidup dan yang kita simpan dikeluarkan semua untuk investasi, tak sehat. Tak ada investasi juga tak baik. Investasi yang baik di samping investasi akhirat adalah menanam keuangan kita untuk masa depan yang lebih cerah. Maka Allah pasti menyelesaikan masalah mukmin. Innallaha ma'al mu'minin. Ya, di antara ciri orang mukmin selalu merasa takut diawasi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menganggap sedikit amal soleh yang telah dikerjakan dan selalu mengkhawatirkan kejelekan yang dia lakukan meskipun hanya sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tinggal kurang lebih 5 menit lagi, kita akan sampai pada ayat kedua ya. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat kolaborasi yang paling baik dan itu ada pada diri Bapak Ibu yang sudah ditempa di bulan suci Ramadan, yaitu keimanan. Maka Allah panggil kita dengan panggilan cinta dan kasih sayangnya. Wahai orang-orang yang beriman, bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang beriman, Ustadz Jainal yang beriman. Kolaborasi itu, MOU itu, kerjasama itu dilakukan pertama dan utama, atiullaha wa rasulahu. Takut Allah, taati perintahnya. Ketika itu menjadi kewajiban saya, harus saya kerjakan. Ketika itu menjadi kewajiban bapak, harus bapak kerjakan. Ketika itu menjadi kewajiban ibu, harus ibu kerjakan. Inilah bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu haknya saja dan lupa kewajibannya.
wa rasulahu, taat kepada perintah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis. Semuanya menginginkan dan berisikan pesan-pesan kebaikan. Semuanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pertama bersumber dari Allah dalam Al-Quran, yang kedua bersumber dari Allah dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Nabi, mengajak kita untuk membangun kolaborasi kapanpun dan dimanapun pasti baik dan untung. Wala tatawallau anhu, jangan tinggalkan Allah. Jadi kenapa ada penipuan? Kenapa ada kecurangan? Kenapa ada pemalsuan? Tak takut pada Allah, itulah jawabannya. Siap masuk neraka, tak mengharapkan ridha Allah dan surganya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang saat ini yang pinter banyak, yang jujur harus perlu kita perbanyak, ya kan? Kenapa? Sehebat apapun, secanggih apapun, kalau mentalnya sudah rusak, Tuhan saja dilawannya. Apalagi MOU dengan bapak, dengan ibu, apalagi kerjasama yang sudah kita tanda tangani, pakai materi 1 juta pun nggak ada takutnya itu, apalagi cuma 10.000-nya materinya. Maka wala tatawallau anhu. Tapi bagaimana pula ini Pak Ustadz, kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah ini, kok akhirnya kena tipu juga? Kok bisa? Tak apa-apalah. Boleh jadi seperti kita sebutkan tadi, boleh jadi itu membersihkan uang kita yang kotor, boleh jadi itu meningkatkan derajat harkat martabat kita menjadi lebih bersih, lebih baik, boleh jadi itu membuat kita lebih dekat kepada derajat kenabian, dihapuskan, digugurkan segala dosa-dosa kita. Jadi kalau kita orang baik, diuji dan dicoba, sudah baik diuji dan dicoba, sudah baik juga mendapatkan musibah dan malapetaka, tetaplah berpikir baik. Ini adalah pil pahit supaya kita lebih sehat, lebih kuat di masa depan. Wa antum tasma'un, padahal kalian dengar perintah-perintahnya. Jadi kalau sudah tahu perintah Allah dan kita kerjakan, kemudian tetap juga mendapatkan cobaan dan ujian, berpikir positiflah, ya kan? Karena memang hidup ini pasti ada ujian dan cobaan. Tidak saja dalam kondisi duka, kondisi susah, kondisi payah, dalam kondisi nikmat, dalam kondisi enak, dalam kondisi senang, ujian dan cobaan pun banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang dalam kondisi pahit kita masih lebih waras loh. Tahu kita berzikir, tahu kita berdoa, tahu kita dekat dengan Allah. Tapi begitu diuji dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan, bisa jadi kita lupa kolaborasi kita, kerjasama kita dengan Allah renggang, jauh, maksiat malah kita lakukan. Nauzubillah min zalik. Wa antum tasma'un, padahal kita dengar. Yang baik dan istiqomah dalam kebaikan pasti sukses. Yang tak baik dan tidak istiqomah dalam kebaikan pasti gagal. Maka ya, contoh perilaku kolaboratif, berbagi dokumentasi, membagi tugas, rapat dengan pembahasan brainstorming, ya kan, rapat virtual zaman sekarang, video conference, latihan bersama, pre-training, banyak sekali yang bisa dibangun untuk menjadi lebih hebat, lebih maju. Bapak Ibu, tidak zamannya sekarang kita menganggap yang sama dengan kita sebagai kompetitor dan kita melakukan kegiatan kompetitif.
Tapi sudah zamannya kita sekarang menjalin kerjasama. Lihat, ada bisnis yang paling besar di dunia saat ini, namanya apa? Penyediaan segala barang jasa seperti Shopee, Tokopedia. Wah, itu bapak nggak punya apa-apa itu dia. Dia punya apa? Mobil tak punya, sepeda motor tak punya. Itu Bang Gojek dengan Bang itunya tuh. Gojek, Gokar itu ya kan. Bus truk siapa punya? Bukan. Kapal siapa punya? Dia nggak ada punya. Tapi kayanya luar biasa itu Shopee. Kerjasama dengan semua perusahaan. Bapak nitipkan barang di situ, jualkan, ambil margin sedikit saja. Tapi berapa item itu per hari? Kaya raya zaman sekarang. Wah, luar biasa. Sama ada Gojek. Ini kerjasama ya. Kerjasama. Kita tidak melihat yang di samping kita menjadi musuh. Maka agar kemenangan dan kebahagiaan tetap di tangan mukmin di mana dan kapanpun harus taat kepada Allah dan Rasulnya, karena hakikat kemenangan kebahagiaan itu pada ketaatan. Maka yang kedua pesan kita, jangan melawan Allah. Allah selalu dekat, kita saja yang seringkali menjauh ya. Allah itu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan kolaboratif, memberi kesempatan sehingga menjadi lebih baik, memberi kontribusi. Apa? Kolaborasi yang ada dalam agama kita di atas rata-rata loh Bapak. Allah pasti menyelesaikan masalahmu. Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat kerjasama kita yang pertama dan utama, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Maka yang kedua, jangan melawan Allah. Wah, masih seputar itu Pak Ustaz. Ini nomor satu lah ya. Tentu saja habis itu ya latihlah diri kita, bukalah pikiran kita, bukalah diri kita, kembangkanlah sayapnya, berbaik-baiklah dengan siapapun. Itu sampingan. Tapi yang nomor satu ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, kami bersyukur kepada Bapak Ibu yang bertanya. Bapak langganan kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi Rasul sendiri kan pernah menyatakan bahwa orang beriman itu ada penyakitnya, itu penyakit waham. Kadang-kadang semakin mungkin ya, kalau semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin takut terlalu banyak pertimbangan. Nah, sementara kalau ada orang yang mungkin pengetahuannya pas-pasan, dia cuma keyakinannya tinggi, dia tidak terlalu banyak pikiran, ya udah pasrah aja, paham pada Allah tadi, tanpa banyak, katakan mungkin banyak kera, kera itu apa bahasa ilmiah, banyak alasan, gitu ya. Kalau dia keyakinan kuat, tapi punya sedikit, sedikit. Dengan keyakinan itu, ya saya, toh manusia itu pada akhirnya walaupun kalau tidak cermati ayat ini, akhir manusia itu kan jelas ya, pasti manusia itu semua mengalami yang namanya ajal.
Terkadang kita dipertontonkan juga, ajar itu ternyata dia yang membela kebenaran tadi, mati dari situ. Walaupun di pemahaman kita mati syahid, tapi itulah mungkin sikap wahai kita. Jadi pertanyaannya mungkin diskusi bagaimana kita mengikis sifat wahai tadi sehingga kita ragu-ragu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-wahan itu ya buat kita ragu-ragu ya. Ada juga yang dipahami wahan itu hubud dunya wa karahiyatul maut ya. Cinta betul dia dengan dunia dan dia takut mati. Itulah akhirnya menimbulkan sikap keraguan-raguan itu. Maka doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharap ridho dan surgamu. Kalau engkau ridho dan engkau akan memasukkan aku ke dalam surga, yakinkan aku dalam pekerjaan ini dan kuatkan aku untuk melakukannya supaya tidak jadi wahan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hubud dunia, cinta dunia, tambah tua kita, tambah tak banyak yang bisa kita nikmati dari dunia ini. Garam dah tak boleh, gula pun harus jaga-jaga, lemak juga sudah harus kita hindari, gorengan boleh sikit-sikit lah, jalan jauh pun sudah payah, kaki sudah mulai goyang, naik pesawat sudah mulai payah, ya kan? Jadi hubud dunia ini sebenarnya orang semakin tua semakin melepaskan dunia. Orang semakin tua tambah dekat dia dengan kematian. Walaupun karahiyatul maut, walaupun saya sangat takut dengan mati, tapi semakin hari kematian itu semakin dekat. Kata orang, hidup ini bagaikan naik eskalator. Naik eskalator itu tangga berjalan. Mau kita jalan ataupun kita berhenti, di tangga berjalan itu lama-lama sampai juganya ke atas, ya kan? Suka atau tidak suka dengan kematian, akhirnya mati juga. Jadi bagaimana dengan penyakit wahan ini tadi? Inilah dia kita sampaikan pada hari ini. Bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan tentang kisah seorang pengusaha ayam ternak di Mesir sana. Atiyah siapalah namanya saya lupa. Bukan Atiyah Sakor. Jadi pertama kali dia kolaborasi dengan Allah, ada 5 saham, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 100%. Saya sudah sampaikan itu. Tapi rupanya manusianya cuma 4. Dia mau cari saham kelima, gak dapat. Terakhir dia katakan saham kelima ini yang megang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sahamnya ini 80%, tetap 10% ini milik Allah. Terakhir dia nambah saham karena saham Allah nggak ada yang ngambil. Dia besarkan saham Allah. Jadi mereka yang berempat cuma punya 60%, 40% milik Allah Subhanahu wa taala. Saham Allah tambah besar, 50-50, 50%, 50%, sampai pada puncak kekayaan, kejayaan dia. Sudah begitu kayanya, bukan tambah miskin, tambah kaya. Dia berkatakan saham ini 100% milik Allah. Diwakafkannya semua. Wah, betul-betul tak takut miskin. Dan rupanya memang bukan tambah miskin. Ketika dia mencintai Allah dan menginginkan surga, tambah rezeki itu melimpah. Ini dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan disebutkan tadi,
Kalau banyak pun kalian jauh dari Allah, hati kalian gersang, hidup kalian susah. Ada orang kaya mati dalam kondisi kaya. Karena apa? Hatinya gersang. Ada orang bangkrut mati dalam kondisi bangkrutnya, hatinya gersang. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Hartanya yang banyak dia limpahkan kepada Allah dan hidupnya tenang karena Allah ridho. Begitu wafat, waduh, lebih ramai lagi yang datangi dia daripada presiden meninggal di Mesir sana. Sangkingkan payahnya itu, jenazah jalan sendiri di atas manusia, bukan ditandu lagi. Semua orang ingin mengangkat jenazahnya. Inilah dia kolaborasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala, tak takut mati dan tak takut miskin. Wahan katanya ya kan. Mahwal wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang secara harfiahnya adalah keraguan-raguan. Kenapa kita ragu berinteraksi, bekerja sama dengan Allah? Karena kita tak yakin. Banyak sekali godaannya Bapak. Apakah orang itu gak ada godaannya? Ada. Tapi itulah dia istiqomah, minta kepada Allah. Innallaha ma'al mu'minin. Kau yakin atau enggak? Itu masalahnya. Kalau kau beriman, percaya, Allah bersama denganmu. Jadi itulah diskusi yang bisa kita sampaikan. Tinggalkan keraguan-raguan, pilih iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan bersilakan. Mungkin Ustaz cukup mohon doanya. Ya, masih di suasana Syawal ya. Mudah-mudahan kajian kita membuat ini peningkatan etos kerja kita, etos dekat kita kepada Allah dan kebahagiaan kita dalam berumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.